Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran kimia. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Dan alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi masih tentang perhitungan kimia ya. Perhitungan kimia hari ini kita akan mempelajari tentang konsep mol. Kalau kalian mendengar kata mol, sepertinya kalian tidak asing lagi, atau mungkin ada beberapa yang masih asing ya. Jadi, apa sih mol itu? Kalau kalian masih ingat dengan pelajaran IPA kelas 7 SMP, atau tidak usah jauh-jauh, pelajaran fisika kelas 10 semester 1 insya Allah ya, itu ada tentang besaran pokok. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Ada 7 besaran pokok yang sudah kalian ketahui. Di antaranya adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, serta jumlah zat. Nah, coba perhatikan. Kalau panjang, itu satuannya adalah meter ya kan. Kemudian lambang satuannya adalah M, meter. Kemudian massa itu satuannya adalah kilogram, waktu adalah sekon atau detik, suhu itu adalah Kelvin, bukan Celcius ya. Kuat arus itu adalah ampere, intensitas cahaya adalah kandela, biasanya tertulis candela ya. Dan ini terakhir, ada jumlah zat. Jumlah zat itu ternyata satuannya adalah mol. Ya, jumlah zat itu satuannya adalah mol. Jadi misalkan kalau kalian mau beli gula pasir, gula pasir itu kan takarannya adalah kilogram ya, sama dengan ini massa, sama dengan massa. Nah, untuk jumlah zat, jumlahnya zat misalkan air, jumlahnya senyawa NaCl, jumlahnya senyawa apapun itu satuannya adalah mol. Ya, lambang satuannya ya mol biasa. Berarti yang dimaksud dengan mol itu adalah satuan pengukuran yang dalam satuan internasional itu digunakan untuk jumlah zat. Satuan ini didefinisikan sebagai jumlah zat kimia yang mengandung jumlah partikel misalkan atom, molekul, ion, elektron yang setara dengan jumlah atom C12. Mungkin kalian bertanya, kenapa kok setaranya dengan atom C12? Karena atom C12 itu adalah atom karbon ya. Karena atom C12 itu adalah atom C atau isotop C yang paling stabil. Ya. Oke. Itu tadi adalah pengertian dari mol. Sekarang kita lanjutkan, ada beberapa perhitungan kimia yang melibatkan mol. Mol itu lambangnya adalah N kecil. Ya, anak-anak ya. Apa saja itu? Yang pertama, itu adalah jumlah partikel. Jumlah partikel itu berarti kayak jumlah ion, jumlah atom, jumlah molekul, seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan ini, rumus ini, jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ini kalau kalian dulu sempat merangkum itu sejumlah 6,02 dikali 10 pangkat 23 ya. Ini adalah bilangan Avogadro. Kemudian yang kedua perhitungan kimia yang melibatkan mol adalah massa molar. Massa molar itu sama aja dengan massa ya, massanya zat. Kita pakai rumus ini, massa itu adalah M, kita buat M. Mungkin di rumus lain atau buku lain itu kadang-kadang tertulis G, ya, itu sama aja. Tapi G di sini bukan berarti gravitasi ya. Kalau di fisika gravitasi, kalau G dalam kimia itu adalah massa. Nah, kemudian kita pakai rumus M sama dengan mol dikali AR. Itu kalau berbentuk atom. Tapi kalau zatnya berbentuk molekul, maka kamu menggunakan rumus M sama dengan mol dikali MR. Ingat ya, kalau AR itu digunakan untuk atom, tapi kalau MR itu pada pertemuan sebelumnya digunakan untuk molekul. Yang ketiga,
Perhitungan kimia yang melibatkan mol itu adalah volume molar. Volume molar dalam keadaan STP. STP itu standar temperature and pressure, yaitu pada suhu dan tekanan yang standar ya. T itu temperatur, P itu pressure, pressure itu adalah tekanan, yaitu suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atmosfer. ATM itu atmosfer. Nah, dalam keadaan seperti ini, dalam kondisi suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, itu kita pakai rumus volume sama dengan mol dikali 22,4. 22,4 ini adalah tetapan, seperti bilangan Avogadro ini tadi, ya. Tuh. Tapi kalau misalkan kita diminta untuk mencari volume gas yang suhu dan tekanannya itu tertentu, misalkan suhunya 30 derajat Celcius, tekanannya 2 atm, atau suhunya misalkan 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Nah, pokoknya suhunya tidak 0 derajat Celcius ya, maka kalian bisa menggunakan rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Dengan keterangan P itu adalah tekanan, V itu adalah volume, N di sini adalah mol, R itu adalah tetapan gas ideal. Tetapan itu berarti sudah ada nilainya ya, yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dan T-nya ini adalah suhu. Suhunya harus dalam keadaan Kelvin. Jadi kalau misalkan ada soal yang suhunya masih dalam kondisi derajat Celcius, maka kalian harus mengubahnya ke Kelvin terlebih dahulu dengan menambahkan 273. Yang kelima, molaritas. Molaritas itu lambangnya adalah M kapital. Kalau untuk mencari molaritas, kita bisa menggunakan rumus ini. Molaritas sama dengan N, N tadi mol ya, mol per volume. Itu adalah beberapa perhitungan kimia yang melibatkan mol. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa menggunakan diagram atau chart seperti ini. Jadi kalau misalkan mau cari volume dari mol, ya, itu kalau dalam keadaan STP bisa menggunakan rumus ini. V sama dengan N kali 22,4, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau dalam keadaan gas ideal, ya, itu pakai V sama dengan nRT per P, atau PV sama dengan nRT, sama aja. Kemudian kalau misalkan mau nyari molaritas berarti yang bawah ini ya, dari jumlah mol, maka kalian bisa menggunakan rumus M sama dengan N per V. Sama seperti yang tadi, ya. Oke. Lanjut, kita langsung ke contoh soal. Ini ada satu contoh soal. Hitunglah jumlah mol 176 gram karbon tetrafluorida. Karbon tetrafluorida itu rumus kimianya adalah CF4. Ya. Jumlah 4 itu tetra. Awalannya bernama tetra ya. Diketahui ARC sama dengan 12, F sama dengan 19. Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini, kita harus mengetahui data-data apa saja yang ada pada soal. Yang pertama adalah, apa yang diketahui? Ini, 176 gram karbon tetrafluorida. Kalau satuannya gram, itu berarti menunjukkan massa, ya. Jadi, diketahui di sini massa sama dengan 176 gram. Kemudian AR-nya C adalah 12 dan AR-nya F adalah 19. Yang ditanyakan apa pada soal ini? Yang ditanyakan adalah jumlah mol. Mol ya, N-nya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, kita diberi data massa dan AR. Yang ditanyakan adalah jumlah mol. Kalau kita melihat pada eh, pada pada slide sebelumnya, yang ini. Nah, ini ya. Pada slide sebelumnya, kita disuruh mencari mol dari massa, berarti kita menggunakan rumus yang kedua ini. Nah, karena
CF4 itu adalah molekul, maka kita menggunakan rumus yang bawah ini, bukan yang atas, bukan yang AR. Ya, kalau MR itu kan digunakan untuk molekul, tapi kalau AR itu digunakan untuk atom. Sehingga kita menggunakan rumus yang ini, M sama dengan N dikali MR. Kita kembali ke sini tadi. Nah, kita menggunakan rumus ini ya. Kita kita kasih kotak ya, biar tahu bahwa ini adalah rumus pokoknya. Kemudian M sudah ada datanya diketahui. Kemudian MR, kita butuh MR. Yang diberitahu pada soal ini adalah AR, berarti kamu harus mencari MR-nya terlebih dahulu. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah bisa cara mencari MR, ya. MRCF4 itu berarti AR-nya C, jumlahnya 1 ya, C ini berarti 1 kali ARC ditambah F-nya ini berjumlah 4, berarti 4 kali ARF. Kemudian dimasukkan datanya, 1 dikali AR-nya C pada soal adalah 12, ditambah 4 kali AR-nya F adalah 19. Berarti 1 kali 12 adalah 12, 4 dikali 19 adalah 76. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 88. MR ketemu, M juga ada pada soal, berarti N bisa dicari. Jadi kita menggunakan rumus ini lagi ya, kita tulis lagi, ditulis lagi tidak apa-apa, tidak ditulis lagi juga tidak apa-apa. M-nya adalah 176, dari sini tadi, M itu adalah massa ya, sekali lagi, sama dengan N dikali MR-nya adalah 88. Berarti N itu sama dengan 176 dibagi 88. Jadi jumlah molnya adalah 2 mol. Jadi demikian anak-anak, ini adalah contoh soal, satu contoh soal tentang rumus-rumus yang melibatkan mol. Tugas kalian adalah kalian mengerjakan LKS Kimia halaman 56, nomor 14, 15, dan 16. Kalau kalian masih bingung, saya beri petunjuk untuk soal nomor 14. Kalau kalian lihat LKS ya, ya. Di LKS halaman 56, nomor 14, 15, dan 16. Yang ditanyakan untuk soal nomor 14 itu adalah jumlah partikel. Ya, dari CaCO3. Maka kalian harus, yang pertama, langkahnya cari MR-nya CaCO3 dulu. Setelah MR CaCO3 ketemu, kalian cari molnya. Cari mol pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu tadi yang ini ya, pakai yang ini. Yang M sama dengan N dikali MR. Kenapa pakai MR? Karena berupa molekul, sekali lagi. Nih, cari mol pakai rumus yang kedua. Kemudian, cari jumlah partikel. Jumlah partikel tadi rumus yang ke-1 ya, kalau kalian menulis. Rumus yang ke-1, nanti akan ketemu hasilnya. Untuk soal nomor 15, petunjuknya adalah yang ditanyakan pada soal nomor 15 itu adalah massa. Jadi, urutan pengerjaannya adalah kalian cari mol dulu, pakai rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu berarti yang jumlah partikel. Yang ini, ya, pakai rumus yang ini. Nanti molnya ketemu. Setelah itu, setelah cari mol, pakai rumus yang pertama, molnya ketemu, kalian masukkan ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua kita tetap pakai yang M sama dengan N dikali MR ya. Tuh, nanti masanya akan ketemu. Terus yang nomor 16. Nomor 16 itu yang ditanyakan adalah volume. Karena suhunya di situ diketahui ya. Kemudian tekanannya juga ada. Ya, suhunya bukan 0 derajat Celcius ya, tapi lebih dari 0 derajat Celcius berarti kamu menggunakan
Rumus yang keempat. Rumus yang keempat